Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua ya. Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana generasi milenial dapat berperan dalam mengubah krisis kepemimpinan menjadi sebuah kesempatan untuk memimpin dengan sukses dalam dunia yang penuh tantangan ini? Di video ini, saya Muhammad Rafiq Abdul Rauf, mahasiswa pasca sarjana Universitas Pancasila akan menjelajahi topik yang menarik ini dan sangat relevan mengenai bagaimana mengubah krisis kepemimpinan menjadi pemimpin yang dapat melampaui krisis, khususnya di era milenial. Mari simak video ini sampai selesai. Dengan perkembangan di semua lini kehidupan terjadi semakin cepat, teman-teman semuanya. Kemajuan teknologi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat saat ini. Laju informasi dan pengetahuan pun bergerak begitu cepat tanpa kendala. Membangun Indonesia berarti membangun mental rakyatnya, sehingga gagasan revolusi mental pun lahir dan dicetuskan pemerintah sebagai gerakan yang masif. Untuk proses perubahan besar itu, kepemimpinan model lama pun tidak akan cocok lagi dan oleh karena itu harus dikoreksi atau dikembangkan. Dengan generasi muda di Indonesia yang tumbuh begitu pesat, maka gaya kepemimpinan yang muncul pun harus menyesuaikan ritme dan polanya. Generasi milenial yang saat ini mempengaruhi banyak hal juga harus dipimpin dengan gaya kepemimpinan milenial. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu kan terkait gaya kepemimpinan ini agar kita bisa menghadapi, bisa melewati krisis gitu kan, agar kita sebagai pemimpin menjadi pemimpin yang sangat sukses apalagi di era milenial ini. Mengubah krisis kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang mampu melewati krisis, terutama untuk generasi muda, adalah tantangan yang penting dan menarik. Pemimpin yang berhasil melakukan ini perlu menggabungkan sejumlah strategi dan prinsip yang dapat membangun kepercayaan, motivasi, dan keterlibatan milenial. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil bersama untuk kepemimpinan ini dengan contoh praktiknya. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Pemimpin harus berkomunikasi secara terbuka mengenai situasi krisis, risiko, dan upaya yang diambil untuk mengatasinya. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan menghindari spekulasi yang negatif. Contohnya, Elon Musk, CEO SpaceX dan Tesla seringkali menggunakan media sosial dan konferensi pers untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada karyawan dan pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu melibatkan dan menghargai kontribusi milenial. Maksudnya di sini pemimpin perlu mendengarkan ide, pendapat, dan kontribusi dari generasi milenial dan menghargai peran mereka dalam mengatasi krisis. Ini memberikan mereka perasaan memiliki bagian dalam solusi. Contoh prakteknya, Adobe System mempromosikan kolaborasi lintas generasi dan program Adobe Kickbox yang memberikan kesempatan kepada karyawan termasuk milenial untuk mengusulkan ide yang inovatif. Poin ketiga yaitu fokus pada kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Milenial sering mengutamakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Pemimpin perlu memahami kebutuhan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Contoh praktiknya, perusahaan teknologi seperti Google, Facebook menawarkan berbagai fasilitas dan program kesejahteraan seperti ruang meditasi, dukungan kesehatan mental, dan fleksibilitas dalam jadwal kerja. Dan poin selanjutnya yaitu adopsi teknologi dan inovasi. Generasi milenial tumbuh dalam era teknologi, jadi pemimpin itu perlu mendukung inovasi dan adopsi teknologi yang dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat dalam situasi krisis. Contoh praktiknya, Airbnb mengubah model bisnisnya dengan cepat untuk mengakomodasi perubahan dalam permintaan selama pandemi COVID-19 dengan memungkinkan penyewa jangka panjang. Poin selanjutnya, mentor dan dukungan pengembangan karir. Pemimpin harus menjadi mentor milenial dalam pengembangan karir mereka, membantu mereka mengatasi tantangan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh prakteknya, seperti IBM memiliki program mentoring yang kuat untuk membantu karyawan muda dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman tentang industri. Mengubah
krisis kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang dapat melewati krisis, melibatkan adaptasi atas responsibilitas yang kuat terhadap perubahan dan kebutuhan generasi milenial. Dengan strategi ini, pemimpin dapat memimpin dengan efektif dan membantu organisasi mereka mengatasi krisis sambil memperkuat hubungan dengan karyawan milenial. Nah, itu beberapa langkah untuk kita menghadapi krisis ya, menghadapi krisis sebagai pemimpin gitu kan. Bagaimana kita bisa yang sukses khususnya di era milenial itu. Berikut yang tadi saya sampaikan beberapa poinnya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, dan tentunya sampai ketemu lagi di video-video berikutnya untuk pembelajaran mengenai leadership ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.